Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepercayaan akan keberadaan jin dan makhluk gaib telah menjadi bagian integral dari berbagai budaya dan tradisi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Cerita-cerita tentang rumah yang dihuni atau diganggu oleh makhluk tak kasat mata kerap kali menjadi bagian dari folklore lokal. Meskipun kehadiran makhluk gaib tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, banyak orang meyakini tanda-tanda tertentu yang menunjukkan bahwa sebuah rumah mungkin dihuni oleh jin atau makhluk gaib lainnya. Berikut ini adalah beberapa tanda umum yang sering dipercaya masyarakat. 1. Suara-suara aneh dan tak jelas. Salah satu tanda yang paling sering dilaporkan adalah munculnya suara-suara aneh yang tidak bisa dijelaskan. Ini bisa berupa suara langkah kaki, benda jatuh, pintu terbuka atau tertutup sendiri, suara orang berbicara atau menangis, dan suara-suara lain yang tidak memiliki sumber yang jelas. Suara-suara ini seringkali terdengar pada malam hari atau saat rumah sedang sepi. 2. Perubahan suhu mendadak. Perubahan suhu yang mendadak dan tanpa alasan yang jelas di dalam rumah juga sering dianggap sebagai tanda kehadiran makhluk gaib. Misalnya, sebuah ruangan yang tiba-tiba menjadi sangat dingin meskipun tidak ada aliran udara dingin yang masuk. Perubahan suhu ini seringkali terasa sangat lokal dan tidak merata di seluruh ruangan. 3. Benda yang berpindah tempat sendiri. Benda-benda yang tiba-tiba berpindah tempat tanpa ada yang menyentuhnya juga sering dianggap sebagai tanda adanya aktivitas gaib. Misalnya, benda yang selalu berada di tempat tertentu tiba-tiba ditemukan di tempat lain tanpa ada orang yang memindahkannya. Ini bisa berupa peralatan rumah tangga, mainan, atau barang-barang pribadi. 4. Munculnya bau-bauan aneh. Bau-bauan aneh yang muncul tiba-tiba dan tidak bisa dijelaskan juga sering dikaitkan dengan kehadiran makhluk gaib. Bau ini bisa berupa bau busuk seperti bangkai, atau bisa juga bau wangi seperti bunga atau parfum. Yang membuatnya aneh adalah bau tersebut muncul dan hilang dengan cepat, serta tidak ada sumber yang jelas. 5. Penampakan visual. Penampakan visual mungkin adalah tanda yang paling jelas dan menakutkan dari kehadiran makhluk gaib. Ini bisa berupa bayangan, sosok transparan, atau bahkan makhluk dengan bentuk yang jelas. Penampakan ini seringkali terlihat sekilas dan tidak jarang membuat orang yang melihatnya merasa takut atau terganggu. 6. Perilaku hewan yang aneh. Hewan peliharaan seringkali diyakini memiliki kemampuan untuk merasakan atau melihat kehadiran makhluk gaib. Jika hewan peliharaan Anda tiba-tiba menunjukkan perilaku aneh seperti menggonggong, mengeong, atau menatap ke satu titik tertentu tanpa alasan yang jelas, ini bisa menjadi tanda adanya makhluk gaib di rumah Anda. 7. Mimpi buruk dan gangguan tidur. Mimpi buruk yang berulang dan gangguan tidur juga sering dikaitkan dengan kehadiran makhluk gaib. Orang yang tinggal di rumah tersebut mungkin mengalami mimpi buruk yang sama berulang kali, atau merasa ada sesuatu yang mengganggu mereka saat tidur seperti perasaan tertindih atau sulit bernapas. 8. Adanya perasaan tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman atau selalu merasa diawasi di dalam rumah juga bisa menjadi tanda bahwa rumah tersebut dihuni oleh makhluk gaib. Ini bisa berupa perasaan gelisah, takut tanpa alasan yang jelas, atau merasa ada yang mengikuti setiap gerakan Anda. Meskipun tanda-tanda di atas banyak dipercayai oleh masyarakat, penting untuk tetap berpikir rasional dan mencari penjelasan logis terlebih dahulu sebelum menyimpulkan bahwa rumah Anda dihuni oleh makhluk gaib. Faktor-faktor seperti kondisi psikologis, lingkungan sekitar, dan hal-hal fisik lainnya bisa menjadi penyebab dari fenomena-fenomena tersebut. Namun, jika Anda merasa sangat terganggu dan tidak bisa menemukan penjelasan logis, tidak ada salahnya untuk mencari bantuan dari ahli yang berpengalaman dalam hal ini. Pengaruh rumah yang sering dimasuki jin, perspektif sosial, psikologis, dan spiritualitas. Dalam berbagai budaya, termasuk di Indonesia, kepercayaan terhadap keberadaan jin atau makhluk gaib seringkali menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Jin sering dianggap sebagai entitas yang bisa berinteraksi dengan dunia manusia, baik dalam bentuk positif maupun negatif. Salah satu fenomena yang sering dibicarakan adalah rumah yang dianggap sering dimasuki jin. Video ini akan mengupas tuntas pengaruh rumah yang sering dimasuki jin dari berbagai perspektif, yaitu sosial, psikologis, dan spiritualitas. Perspektif sosial. 1. Stigma dan isolasi sosial. Rumah yang dianggap sering dimasuki jin seringkali mendapatkan stigma negatif dari masyarakat sekitarnya. Pemilik rumah atau penghuni bisa menjadi terisolasi secara sosial karena orang-orang cenderung menghindari mereka, takut terkena dampak negatif yang sama. Hal ini bisa berujung pada penurunan kualitas hubungan sosial dan integrasi komunitas. 2. Pengaruh pada harga properti. Properti yang dikenal sebagai angker atau sering dimasuki jin cenderung mengalami penurunan nilai.
Pembeli potensial mungkin merasa takut atau tidak nyaman membeli rumah tersebut, yang akhirnya mempengaruhi harga jual rumah di pasaran. Bahkan bisa terjadi kesulitan dalam menjual rumah tersebut. 3. Dampak pada kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari penghuni rumah juga bisa terpengaruh, terutama jika mereka mempercayai dan merasakan kehadiran jin. Aktivitas rumah tangga bisa terganggu, dan rasa nyaman di rumah bisa hilang. Keadaan ini mempengaruhi kesejahteraan umum dan dinamika keluarga. Perspektif psikologis. 1. Gangguan kesehatan mental. Percaya bahwa rumah dimasuki jin dapat menimbulkan stres dan kecemasan yang tinggi. Penghuni mungkin mengalami gangguan tidur, mimpi buruk, atau paranoia. Hal ini bisa memicu gangguan kesehatan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan. 2. Efek psikosomatis. Keyakinan kuat terhadap keberadaan jin bisa memicu gejala fisik yang sebenarnya berasal dari kondisi mental, seperti sakit kepala, kelelahan, dan gangguan pencernaan. Fenomena ini dikenal sebagai gangguan psikosomatis, di mana pikiran mempengaruhi kesehatan fisik. 3. Respon terhadap ketakutan. Ketakutan yang berkepanjangan bisa membuat seseorang menjadi sangat waspada atau justru menarik diri dari lingkungan sosial. Ini bisa mengganggu kehidupan normal dan produktivitas seseorang. Dalam beberapa kasus ekstrim, bisa terjadi halusinasi atau delusi terkait kehadiran jin. Perspektif spiritualitas. 1. Meningkatnya aktivitas spiritual. Kehadiran jin di rumah seringkali mendorong penghuni untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan atau kekuatan spiritual lainnya. Aktivitas seperti berdoa, membaca kitab suci, atau melakukan ritual pengusiran jin bisa meningkat. Ini bisa memberikan efek menenangkan atau justru menambah ketakutan jika tidak membuahkan hasil yang diharapkan. 2. Peran pemimpin spiritual. Banyak penghuni rumah yang merasa perlu meminta bantuan dari pemimpin spiritual atau ahli agama untuk mengatasi masalah ini. Konsultasi dengan ustaz, kiai, atau paranormal menjadi langkah umum yang diambil. Interaksi ini bisa memperkuat keyakinan spiritual penghuni atau sebaliknya, membuat mereka merasa lebih bergantung pada kekuatan eksternal. 3. Peningkatan kesadaran spiritual. Dalam beberapa kasus, pengalaman yang terkait dengan jin bisa meningkatkan kesadaran spiritual dan pemahaman terhadap dunia gaib. Hal ini bisa mengarahkan individu untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang kepercayaan dan praktik keagamaan mereka, yang bisa berdampak positif pada keseimbangan hidup mereka. Rumah yang sering dimasuki jin bisa memiliki dampak yang signifikan dari berbagai aspek kehidupan penghuni, termasuk sosial, psikologis, dan spiritual. Stigma sosial, gangguan kesehatan mental, dan peningkatan aktivitas spiritual adalah beberapa pengaruh yang sering terlihat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang baik dan pendekatan yang bijaksana dalam menghadapi fenomena ini, serta memberikan dukungan yang diperlukan kepada individu yang mengalami situasi tersebut. Pemahaman lintas disiplin tentang dampak ini bisa membantu mengurangi dampak negatif dan membantu individu serta komunitas menghadapi masalah ini dengan lebih efektif dan penuh empati. Jin yang suka masuk rumah dan mengintai saat orang mandi, mitos atau fakta. Jin, makhluk halus yang kerap muncul dalam berbagai kebudayaan dan mitologi, seringkali dikaitkan dengan berbagai fenomena misterius dan menakutkan. Salah satu cerita yang populer adalah mengenai jin yang suka masuk rumah dan mengintai saat orang mandi. Apakah ini hanya mitos belaka, atau ada fakta di balik cerita ini? Artikel ini akan membahas fenomena tersebut dari berbagai perspektif. Jin dalam pandangan budaya dan agama. Jin adalah makhluk yang disebutkan dalam berbagai teks agama dan budaya, terutama dalam tradisi Islam. Dalam Islam, jin dianggap sebagai makhluk yang diciptakan dari api tanpa asap. Berbeda dengan manusia yang diciptakan dari tanah dan malaikat dari cahaya. Jin memiliki kemampuan untuk melihat manusia, tetapi manusia tidak dapat melihat jin kecuali dalam keadaan khusus. Al-Quran dan hadis tentang jin. Dalam Al-Quran, jin disebutkan beberapa kali, salah satunya dalam surah Al-Jin. Mereka digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kebebasan berkehendak, sama seperti manusia. Mereka dapat berbuat baik atau jahat, dan sebagian dari mereka ada yang beriman dan sebagian lainnya kafir. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga memperingatkan umatnya tentang keberadaan jin, terutama yang suka mengganggu manusia. Salah satu hadis menyebutkan bahwa jin suka tinggal di tempat-tempat yang kotor, seperti kamar mandi. Karena itulah, disarankan untuk membaca doa sebelum masuk ke kamar mandi untuk meminta perlindungan dari gangguan jin. Jin dalam kamar mandi, fenomena yang sering dilaporkan. Cerita tentang jin yang suka masuk rumah dan mengintai saat orang mandi sering terdengar di masyarakat. Biasanya,
Kejadian ini dilaporkan oleh orang-orang yang merasa diawasi atau diganggu ketika sedang mandi atau berada di kamar mandi. Beberapa gejala umum yang dilaporkan meliputi perasaan diawasi, suara-suara aneh, perubahan suhu yang tiba-tiba, perasaan tidak nyaman tanpa alasan yang jelas, pengalaman nyata atau efek psikologis. Banyak yang bertanya-tanya apakah pengalaman tersebut benar-benar disebabkan oleh jin atau hanya efek psikologis semata. Psikolog menjelaskan bahwa perasaan diawasi atau ketidaknyamanan saat berada di tempat tertutup seperti kamar mandi bisa jadi disebabkan oleh rasa takut atau kecemasan yang tidak disadari. Kamar mandi, sebagai tempat yang seringkali gelap dan sempit, dapat memicu perasaan tersebut. Perlindungan dari gangguan jin. Dalam tradisi Islam, ada beberapa cara yang dianjurkan untuk melindungi diri dari gangguan jin, terutama saat berada di kamar mandi. 1. Membaca doa sebelum masuk kamar mandi. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubutsi wal habaits. Dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan setan laki-laki dan perempuan. 2. Menjaga kebersihan. Jin dikatakan suka tinggal di tempat yang kotor. Menjaga kebersihan kamar mandi dan rumah secara keseluruhan dapat membantu mengurangi kemungkinan gangguan jin. 3. Tidak berlama-lama di kamar mandi. Disarankan untuk tidak berlama-lama di kamar mandi tanpa alasan yang jelas, karena ini bisa menarik perhatian jin. 4. Membaca ayat kursi. Sebelum tidur, membaca ayat kursi juga dianggap sebagai cara yang efektif untuk melindungi diri dari gangguan makhluk halus, termasuk jin. Cerita tentang jin yang suka masuk rumah dan mengintai saat orang mandi telah menjadi bagian dari folklore dan mitologi banyak budaya, khususnya dalam tradisi Islam. Sementara beberapa orang mengklaim memiliki pengalaman nyata dengan fenomena ini, yang lain berpendapat bahwa perasaan tersebut lebih mungkin disebabkan oleh faktor psikologis. Bagaimanapun, langkah-langkah perlindungan yang diajarkan dalam tradisi agama dapat memberikan rasa aman dan ketenangan bagi mereka yang merasa terganggu oleh cerita ini. Terlepas dari kenyataan di balik cerita ini, penting untuk tetap menjaga kebersihan dan selalu berdoa meminta perlindungan dari segala hal yang tidak terlihat namun mungkin ada di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton channel Pitutur Luhur hingga akhir. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.